2 Raja-Raja pasal 2 ayat pertama sampai 15a demikian. Ketika Tuhan hendak mengangkat Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang dalam perjalanan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi jawab Elisa, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu mereka pergi ke Betel. Rombongan Nabi yang ada di Betel keluar menemui Elisa dan berkata kepadanya, "Tahukah engkau bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil oleh Tuhan dari hadapanmu?" Jawabnya, "Iya, aku juga tahu, diamlah." Ia berkata kepadanya, "Elisa, tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi ia menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Rombongan Nabi yang ada di Yeriko mendekati Elisa dan berkata kepadanya, "Tahukah engkau bahwa hari ini tuanmu akan diangkat oleh Tuhan dari hadapanmu?" Jawabnya, "Iya, aku juga tahu, diamlah." Elia berkata kepadanya, "Tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu keduanya melanjutkan perjalanan. 50 orang dari rombongan Nabi itu berjalan lalu berhenti agak jauh dari mereka sementara keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Elia mengambil jubahnya, menggulungnya, dan memukulkannya ke atas air itu. Terbagilah air itu ke satu sisi dan ke sisi yang lain, lalu mereka berdua menyeberang di tanah yang kering. Sesampainya di seberang, Elia berkata kepada Elisa, "Mintalah apa yang dapat kulakukan untukmu sebelum aku diangkat dari hadapanmu." Jawab Elisa, "Kiranya aku mewarisi 2 bagian dari kuasa kenabianmu." Kata Elia, "Engkau meminta hal yang sukar. Namun, jika engkau dapat melihat aku diambil darimu, hal itu akan terjadi padamu. Jika tidak, hal itu tidak akan terjadi." Sementara mereka berjalan terus sambil bercakap-cakap, tiba-tiba kereta berapi dengan kuda berapi datang memisahkan keduanya. Dan Elia naik ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, ia berteriak, "Bapakku, Bapakku!" Kereta Israel dan penunggang-penunggang kudanya. Lalu ia tidak melihat lagi. Ia pun merenggut pakaiannya dan mengoyakkannya menjadi 2 bagian. Sesudah itu ia memungut jubah Elia yang telah terjatuh, lalu kembali dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, memukulkannya ke atas air sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ketika dipukulkannya ke atas air, air itu terbagi ke satu sisi dan ke sisi yang lain, lalu menyeberanglah Elisa.
Ketika rombongan Nabi dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, kuasa Elia telah pindah pada Elisa. Sampai di sana yang berbahagia yang mau mendengarkan firman Tuhan, memelihara dengan melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Peristiwa Nabi Elia bersama dengan Elisa yang kita baca hari ini. Menjelang Elia diangkat ke surga. Artinya Elisa tidak lagi ada di dunia, tidak lagi melayani sebagai utusan, sebagai nabi Tuhan. Namun pekerjaan Tuhan harus terus berlangsung. Pada zaman ketika Ahab dikatakan meninggal, kalau kita baca pasal 1, ini peristiwanya Ahab, raja Israel waktu itu, juga telah meninggal, telah mati. Sebentar lagi Elia juga akan tidak ada lagi di bumi. Ahab dikenal dengan raja yang jahat di hadapan Tuhan karena pengaruh Izabel, istrinya itu. Sama-sama meninggalkan dunia ini. Yang satu dalam kemuliaan Tuhan, Raja Ahab sebaliknya. Nah, ketika masa-masa ini, transisi ini, rupanya baik Elia maupun rombongan para nabi, ini disebutkan ada rombongan para nabi, kemungkinan seperti sebuah pesantren, sebuah sekolahan nabi atau sekolahan calon-calon utusan Tuhan. Di situ Elia punya banyak murid-murid. Disebutkan ada yang di Gilgal, ada juga yang di Betel, ada yang di Yeriko. Waktu percakapan ini terjadi, Elia sedang ada bersama Elisa itu di Gilgal. Ini di sebuah sekolah pendidikan nabi ini, kurang lebih begitu. Lalu Elia mengatakan kepada Elisa, aku harus pergi ke Betel. Apa yang terjadi dengan Elisa? Elisa tidak mau ditinggalkan di Gilgal. Tidak, Tuanku. Aku harus ikut bersama-sama dengan engkau. Elia mengatakan, baiklah, kita ikut. Mereka berjalan dan menemui juga murid-murid Elia di Betel itu. Di Betel rupa-rupanya para murid Elia ini sudah tahu bahwa sebentar lagi Elia akan meninggal, akan pergi. Bahasanya dia akan naik ke surga. Lalu orang-orang ini memberitahu kepada Elisa, Elisa, sudah tahukah kamu bahwa Elia bapak kita ini akan segera diangkat ke surga? Jawab Elisa apa? Iya, aku sudah tahu. Diamlah. Lalu Elia berkata juga kepada Elisa, aku harus pergi
ke Yeriko. Kamu tinggal saja di sini, tidak usah ikut. Elisa mengatakan sekali lagi hal yang sama. Tidak, Bapakku. Aku harus ikut, harus pergi bersama-sama dengan engkau. Marilah, kalau begitu kita pergi. Pergilah mereka ke Yeriko. Nah, di situ Elisa melihat sesuatu yang luar biasa ketika mau menyeberang Sungai Yordan ini. Elia menggulung jubahnya lalu memukulkannya ke sungai itu dan sungai itu terbelah jadi dua, mereka bisa berjalan. Ini mengingatkan orang pada peristiwa Musa yang menyeberang laut yang terbelah, mereka berjalan di tanah yang kering. Mujizat yang luar biasa. Di Yeriko ini terjadi juga hal yang sama. Murid-murid Elia bertanya kepada Elisa, Elisa, sudah tahukah engkau bahwa bapak kita Elia ini akan segera diangkat ke surga? Lagi-lagi Elisa mengatakan, iya, aku sudah tahu. Diamlah. Saudara perhatikan jawaban Elisa ketika diperingatkan, diberitahu bahwa Elia itu akan segera pergi, akan mati, akan meninggal, bahasanya akan naik ke surga. Jawabannya itu, aku udah tahu, diamlah. Ini ungkapan apa ya? Kalau kita telusuri, kalau kita berada dalam posisi Elisa, saya membayangkan kalau saya punya guru yang diandalkan, punya orang yang sangat berkarisma, dan itu sangat berpengaruh bagi kehidupan saya. Nah, orang ini yang telah menanamkan hal-hal yang terbaik buat saya, sebentar lagi akan meninggal, akan pergi untuk selamanya. Maka tentu saya sangat sedih. Saya merasa gamang nih. Nanti ke depan bagaimana? Nanti ke depan seperti apa? Tanpa pemimpin, tanpa orang yang berpengaruh untuk kehidupan saya, untuk kehidupan komunitas. Ya, kalau dalam konteks Elia, murid-muridnya. Belum lagi dengan nanti penerus Raja Ahab yang juga meneruskan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang jahat. Semenjak Elia melayani saja, bagaimana mereka itu memusuhi luar biasa. Ketika Elia membuktikan bahwa Tuhannya lebih besar, Allahnya lebih perkasa daripada nabi-nabi Baal itu, atau dewa Baal itu, toh mereka tetap mencari jalan supaya bisa membunuh, menyingkirkan Elia ini. Nanti bagaimana kehidupan ke depannya? Pelayanan yang akan dilakukan ini. Kalau orang yang sebesar Elia saja, itu kadang-kadang kewalahan. Kita tahu ya, Elia pernah frustasi juga ketika dikejar-kejar mau dibunuh itu. Nah, saya pikir Elisa ini berkecamuk di dalam benaknya tentang kekhawatiran di masa yang akan datang ini. Maka ketika ditanya, tahukah engkau? Aku sudah tahu. Diamlah. Itu sebenarnya adalah ungkapan kesedihan. Sama kan kalau kita diberitahu, tahu nggak? Guru kita meninggal.
Ia udah tahu, diam, itu kan. Artinya apa? Menyimpan kesedihan di situ. Nah, Elisa terus berjalan mendampingi sang guru ini. Dia tidak mau kecolongan. Kapan nih sang guru ini diangkat oleh Tuhan? Meninggalkan dia dan meninggalkan semua orang yang mencintainya. Maka terus kemanapun Elia pergi, dia mengikutinya. Dan dialog yang terakhir itulah yang kemudian Elia mengatakan, ya, aku akan pergi, sekarang mintalah apa yang harus aku lakukan untuk kamu. Lalu di situ Elisa meminta, aku meminta 2 bagian dari karunia kenabianmu. Dalam bahasa terjemahan yang lama, aku meminta 2 bagian rohmu. Apa yang dimaksud minta 2 bagian dari rohmu itu? Atau 2 bagian karunia kenabian itu? Ini ada landasannya. Elisa paham betul tentang hak kesulungan di dalam perjanjian lama itu. Yang sulung itu mendapatkan 2 bagian. Jadi dengan perkataan ini mau menegaskan Elia meminta semua yang ada, karunia yang dia saksikan, yang dia lihat, supaya ada pada dirinya. Seolah-olah Elisa mau mengatakan, boleh engkau pergi. Aku mencoba merelakanmu untuk pergi. Tetapi aku minta apa yang dulu engkau bisa lakukan, karunia kenabian itu ada padaku. Apa jawabnya Elia? Itu bukan kewenanganku. Aku tidak berhak memberikannya. Tetapi Tuhan sendiri. Dalam titik ini menarik. Kadang-kadang kita meminta sesuatu kepada orang lain yang sebenarnya bukan miliknya. Elia memahami tugas kenabiannya, panggilannya, dan karismanya membuat melakukan banyak mujizat bukan miliknya sendiri, tetapi pemberian dari Tuhan. Jadi kalau dalam kehidupan kita dipanggil melayani, bisa ini, bisa itu. Pandai melakukan ini dan itu. Itu semata-mata karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Seorang ayah yang sangat hebat sekalipun, dia tidak bisa mewariskan semua talentanya. Karena itu adalah hak prerogatif Tuhan sendiri. Saya jadi seorang pendeta, tidak bisa kemudian menurunkan semua yang ada pada saya untuk anak saya melanjutkan. Anda dikaruniakan oleh Tuhan suatu kepandaian tertentu untuk pembangunan jemaat. Lalu penerus Anda mengatakan, mintalah, bekali aku dengan apa yang engkau sudah lakukan. Ini enggak bisa. Elia mengatakan itu haknya Tuhan. Begini saja. Nanti kalau kamu melihat aku terangkat ke surga, dipanggil oleh Tuhan dengan mata kepalamu sendiri, maka kamu tahu
apa yang ada padaku, Tuhan berikan juga kepadamu. Dan benar, akhirnya Elisa melihat Elia naik ke surga. Elia dijemput dengan kereta yang berapi, dengan beberapa pasukan surgawi itu. Sesuatu yang indah. Tapi sampai titik ini pun Elisa masih belum rela sepenuhnya. Ia berteriak, "Bapakku, Bapakku." Memanggil. Tapi kemudian lenyap. Dan peristiwa selanjutnya mencatat jubah yang ditinggalkan oleh Elia itu dia pungut, dia ambil, dia lakukan dengan cara yang sama seperti barusan itu Elia melakukannya. Dia memukulkannya ke sungai Yordan dan betul. Akhirnya sungai itu terbelah. Disitulah Elisa yakin estafet kepemimpinan ini sudah berada di tangan dia. Dan dengan itu orang Israel atau tepatnya rombongan para nabi ini, murid-murid Elia tahu betul. Iya berarti Tuhan sudah mengaruniakan karunia yang sama kepada Elisa. Jadi saudara-saudara, apa yang bisa kita pelajari di sini? Betul, karunia untuk melayani itu hak prerogatif Tuhan. Yang diberikan oleh Tuhan untuk melayani. Manusia tidak bisa memintanya begitu saja atau menjadi semacam warisan. Tetapi yang perlu kita perhatikan, di sini ada usaha dari Elisa. Bayangkan sejak dari Gilgal itu dia terus mengikuti dengan seksama. Dia mengawasi sang gurunya. Dia melakukan tepat permintaan seperti apa yang diminta oleh Elia. Bahkan sampai detik-detik terakhir ia terus tidak mau lepas. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Saudara-saudara, kita ketika menerima karunia itu memang harus ada sarana buat kita menyiapkan segalanya. Sudahkah kita menyiapkan dengan baik? Mencermati tugas-tugas itu dengan baik sama seperti Elisa mencermati mengikuti Elia. Nah, renungan ini saat ini kita renungkan dalam peristiwa sesudah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus selesai dengan pelayanannya. Sama seperti Elia yang naik ke surga itu sudah selesai. Elisa melanjutkannya. Tuhan Yesus juga sama, berpesan pada muridnya. Ketika ia akan meninggalkan para murid. Kamu harus menjadi saksiku. Kamu harus melayani seperti aku melayani. Para murid juga mungkin gamang seperti Elisa. Bagaimana ditinggalkan guru yang sangat karismatik itu? Para murid berpikir, bagaimana sekarang aku harus berpisah dengan Yesus? Yesus mengatakan, pergilah kamu ke Yerusalem, berdoalah di sana, nanti kamu akan menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi, yaitu Roh Kudus yang memberi kekuatan supaya kamu bisa menjadi saksi-saksi. Artinya di sini apa? Kalau kita mau melihat kesinambungan ini, di situ kita bisa belajar menyiapkan diri untuk meneruskan karya Tuhan Yesus. Yesus tidak ada lagi secara fisik, tapi tubuhnya, tubuh rohaninya yang dinamakan disebut gereja itu, gereja adalah tubuh Kristus, itu hadir di dunia ini. Untuk apa? Melakukan karya yang
juga dikerjakan oleh Tuhan Yesus selama hidupnya. Untuk memberitakan damai sejahtera, untuk memulihkan, untuk memberitakan pengampunan di dalam Kristus, untuk mengalami keadaan seperti di sorga itu. Kita dipanggil untuk itu. Jadi kita adalah penerus-penerus kasih Kristus di dunia ini. Saudara-saudara, mari kita sambut penugasan dari Tuhan Yesus itu dengan sukacita. Bukan dengan setengah-setengah. Dengan keyakinan Roh Tuhan juga menyertai kita. Tuhan Yesus menolong memberkati kita. Amin.